Aplikasi Next.js biasanya bisa dapat dipublish atau dideploy di server dengan OS Linux. Lalu bagaimana jika perlu dideploy di server Windows? Apakah bisa? Jawabannya bisa. Di video kali ini saya mau berbagi cara untuk deploy aplikasi Next.js pada IIS server atau Windows Server. Cara ini dapat juga diterapkan untuk deploy aplikasi-aplikasi JavaScript lainnya, khususnya yang berbasis Node.js. Jadi tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak ada cara yang terlewat. Oke, langkah pertama kita harus menyalakan dulu fitur IIS servernya. Caranya di sini klik, terus kita search turn Windows features on or off. Kita klik. Kemudian di sini teman-teman cari Internet Information Service, kemudian World Wide Web Service. Nah, ini kalau di komputer teman-teman belum di checklist, ini bisa di checklist. Kemudian di dalam Application Development Feature-nya, ini di checklist juga semuanya ya, kecuali yang CGI. Oke, kalau sudah di checklist, klik OK. Kalau di komputer teman-teman baru pertama kali checklist, nanti ada proses untuk download dan install fiturnya ya. Oke, kalau sudah, klik OK. Kemudian yang diperlukan juga adalah di komputer kita sudah terinstall Node.js. Nah, untuk mengeceknya, dibuka terminal, kemudian ketik node min version. Nah, di komputer saya itu sudah terinstall Node.js versi 18. Nah, jika belum, itu nanti bisa kita googling aja ya, install Node.js aja. Nah, di sini ada yang paling atas, download Node.js, itu biasanya sudah sesuai dengan sistem operasinya ya. Di sini sudah terdeteksi Windows. Nanti tinggal download dan install aja ya. Oke, itu sudah. Kemudian yang diperlukan adalah menginstal beberapa modul di IIS. Nah, nanti jika sudah yang tadi fiturnya sudah nyala ya, nanti bisa dicari di menu start itu IIS. Di sini sudah ada Internet Information Service Manager. Ini kita buka ya. Nah, jadi bentuk IIS itu seperti ini. Nanti kita bisa tambah websitenya di menggunakan manager ini. Tapi sebelum itu perlu diinstal beberapa modul untuk menjalankan aplikasi Node.js pada IIS. Yang pertama adalah aplikasi IIS Node. Nah, linknya sudah saya sediakan ya di bawah, nanti tinggal klik aja. Oke, ini saya buka linknya. Nah, di sini ada IIS Node. Kemudian bisa klik yang yang ini. Jadi install IIS 7 atau 8 sesuai komputer teman-teman. Di saya itu 64 bit. Nah, sini sudah mulai ya proses downloadnya. Nanti tinggal dibuka dan diinstal aja. Yang selanjutnya yang perlu diinstal itu adalah URL rewrite, karena IIS Node ini membutuhkan modul tersebut ya, modul URL rewrite. Nanti tinggal klik linknya di deskripsi. Di sini nanti di bawah ada tombol installernya, seperti biasa
di download saja, kemudian nanti di install, dijalankan installnya. Kalau itu sudah, untuk persiapannya, untuk persiapan IIS-nya sudah, berarti langkah selanjutnya adalah menyiapkan aplikasi Next.js-nya ya. Nah, untuk aplikasi Next.js-nya, buka website nextjs.org, kemudian kita copy aja komen ini, buka terminal, kita paste di sini. Ini adalah komen untuk setup project Next.js baru ya. Misalnya di sini kita kasih nama Next.js IIS. Ini pakai opsi yang default aja, yes, 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 no. Nah, ini kita tunggu download file-filenya sampai selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Kita buka dulu ya projectnya. Kita pindah dulu ke Next.js IIS. Kita buka pakai Visual Studio Code. Nah, agar aplikasi ini bisa berjalan, ada beberapa file yang perlu kita tambahkan. Di antaranya adalah yang pertama server.js. Ini kita buat server.js di rootnya ya. Nah, server.js itu apa? Jadi file server.js ini akan bertindak sebagai entry point-nya teman-teman. Jadi untuk masuk aplikasi Next.js-nya melalui server.js ini. Oke, jadi IIS akan menggunakan file ini untuk memulai aplikasi Next.js-nya. Untuk code-nya sendiri nanti saya cantumkan di GitHub ya. Nanti teman-teman bisa kopas langsung di GitHub. Oke, ini code-nya kurang lebih seperti ini. Intinya nanti server.js akan menerima request, kemudian nanti akan memanggil aplikasi yang berjalan. Ada path yang kita definisikan di sini ya. Kemudian setelah ini sudah, kita perlu tambah satu file namanya web.config. Posisinya sama ya di root. Nah, web config ini adalah file konfigurasi yang dapat dibaca oleh modul di dalam IIS. Isinya kurang lebih nanti adalah konfigurasi yang dibutuhkan ya. Ini kita copy paste dulu. Oke, untuk code-nya seperti ini ya. Di sini kita lihat ada config untuk membaca atau menjalankan Node.exe ya. Di sini file Node.exe-nya saya ada di path ini, program files Node.js. Biasanya defaultnya memang di path ini ya. Jadi tidak perlu diedit, kecuali jika teman-teman install Node.js-nya di tempat lain, maka yang di sini perlu disesuaikan ya. Intinya cari file .exe-nya di mana. Selain itu di sini juga kita lihat ada path entry point-nya yang tadi kita buat sebelumnya, yaitu server.js. Oke, untuk file config-nya itu cukup seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita harus edit script untuk menjalankan aplikasi Next.js-nya. Kalau biasanya kita pakai Next Start, ini harus kita ubah untuk membaca file server.js-nya juga ya. Nah, caranya adalah dengan kita buat seperti ini. Di sini akan menjalankan Node.env-nya yang production, kemudian langsung menggunakan modul Node untuk membaca file server.js ya. Oke, itu aja sih untuk persiapan dari aplikasinya. Jadi saya ulangi, di sini kita tambahin server.js sebagai entry point.
kita perlu juga membuat web.config karena ini file yang dibaca IIS untuk mengetahui di mana untuk menjalankan node-nya, kemudian entry point-nya di file apa gitu. Dan tadi kita juga update file start-nya juga untuk menjalankan file server.js. Ya, ini sudah, ini kita jalankan dulu ya. Kita buka terminal lagi. Di sini untuk menjalankan aplikasinya, pertama kita harus build dulu. Kenapa harus di build? Karena yang tadi ya, kita di comment startnya itu env-nya adalah production. Jadi untuk production itu harus dibuild dulu karena nanti file-file yang akan dibaca adalah file yang hasil build gitu. Di sini sudah selesai build-nya, terus kita jalankan ya npm run start. Di sini sudah berjalan di localhost 3000. Kita coba dulu. Oke, ini sudah berhasil berjalan di localhost 3000. Langkah selanjutnya kita coba tambahkan di IIS ya, websitenya. Kita buka lagi IIS Manager. Kemudian di sini ada sites. Kita tambah website. Namanya misalnya tadi ya Next.js IIS. Kemudian physical path-nya itu mengarah ke folder projectnya ya. Di sini. Kemudian ini bisa kita atur ya menggunakan port yang kita inginkan, misalnya 70. Oke. Di sini kita cek lagi ya apakah sudah betul. Oke. Nah, ini kita coba buka. Oke, di sini ada error. Biasanya kalau error ini adalah error permission ya. Nah, jadi katanya mungkin permissionnya belum di set dengan benar. Jadi untuk agar IIS bisa membaca projectnya, kita harus menambah user IIS di permissionnya. Ini kita edit permissionnya ya. Kemudian ke tab yang security. Nah, di sini kita perlu menambahkan user IIS. Kita edit dulu. Kemudian di sini tambah add. Di sini teman-teman tulis yang pertama IUS add. Kemudian klik check names. Kalau udah ada garis bawahnya itu berarti udah betul ya penamaannya. Kemudian kita klik OK. Ini allow semuanya. Terus apply. Oke, di sini IUSR sudah. Satu lagi kita tambahkan IIS underscore IUSRS. Kita cek dulu ya apakah betul penamaannya. Nah, ini udah otomatis dibetulin. Klik OK lagi, terus klik allow semuanya, lalu klik apply. Kita tunggu sebentar. Nah, ini permissionnya sudah kita berikan ke user IIS. Kita coba lagi reload. Di sini masih error ya. Nah, yang perlu dilakukan kita ubah application pool-nya. Klik application pool. Kemudian aplikasi yang mau dijalankan. Kemudian klik advanced settings.
Di sini identity-nya perlu diubah menjadi local system. Di sini ada local system ya. Klik OK, klik OK. Kita coba lagi reload. Nah, di sini sudah berhasil ya. Dijalankan di port yang kita inginkan tadi, port 70. Oke, itu dia cara untuk deploy aplikasi Next.js di IIS, karena di beberapa kasus, misalnya kalau kita freelance, ada klien yang ingin aplikasinya di deploy di server yang mereka inginkan, di antaranya adalah di Windows Server ya. Nah, jadi untuk fitur-fitur lainnya bisa dicoba fitur Next.js-nya, lalu bisa kita tes di Windows Server. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.